Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, seringkali kita mendengar ungkapan bahwa kalau orang lain bisa berhasil, saya juga pasti bisa berhasil. Ataupun sebaliknya. Nah, ini kadang-kadang terlihat sekilas seperti kata-kata motivasi. Tapi sebenarnya saat kita hanya mementingkan atau terfokus pada hasil ataupun pencapaian dari orang lain, ini sebenarnya menjadi kondisi survivor bias. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan hal ini terjadi dan dampaknya seperti apa? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh, ada beberapa fun fact yang ingin saya jabarkan terkait bagaimana mengembangkan kecerdasan sosial pada anak. Yang pertama adalah mengajarkan anak mengenal emosi. Anak-anak kadang-kadang merasa kurang memahami apa sih yang dia rasakan. Padahal sebenarnya ada 9 emosi dasar yang anak-anak harus pahami. Mulai dari sedih, kecewa, marah, lalu mungkin bahagia, sayang, cinta, cemburu. Nah, ini ada hal-hal yang sebenarnya anak-anak harus pahami. Benar-benar diferensiasinya dipahami agar mereka juga bisa tepat mengekspresikan emosinya. Ajarkan anak untuk mengeluarkan apa yang ia rasakan, mengutarakan, mengomunikasikan agar tidak terpendam dan dia juga bingung dengan apa yang ia rasakan. Jadi ini penting sekali untuk membuat anak memahami perasaan dia dan mengekspresikan emosinya. Oke, yang kedua adalah selalu awali dengan bertanya. Nah, jika kita mungkin ingin memberikan pertolongan pada anak atau kita ingin merasakan atau menanyakan sesuatu yang ia rasakan, kita nggak boleh langsung ngejudge ya. Atau mungkin saat kita mau memberikan sesuatu, mungkin kita tanyakan dulu apakah ini juga sesuai dengan keinginannya. Contohnya, saat kita melihat anak kesulitan membuka botol, kita nggak perlu atau kita nggak boleh langsung mengambil botolnya dan kita buka gitu ya. Karena kita perlu menanyakan, bolehkah mami bantu, bolehkah ibu bantu atau bunda bantu. Jika anak mengizinkan, kita baru boleh membantu. Atau juga mungkin ada hal-hal yang terlihat anak murung, anak sedih, kita nggak boleh langsung, kamu lagi sedih ya, kamu lagi benar-benar harus ditanyakan dulu apa sih yang kamu rasakan. Jadi kita tidak boleh menghakimi apa yang anak rasakan dan kita perlu mengawali semuanya dengan pertanyaan. Oke, selanjutnya adalah menunjukkan kepedulian. Nah, sebenarnya mana sih orang tua yang gak peduli pada anak ya? Pastinya orang tua sangat peduli pada anak. Nah, penting sekali nih untuk kita menunjukkan kepedulian secara tepat agar anak tidak merasa ini satu kondisi atau tindakan yang berlebihan, tapi anak juga tidak merasa bahwa dia diacuhkan. Jadi, orang tua di rumah harus benar-benar paham nih bagaimana menunjukkan kepedulian dengan cara yang benar. Oke, selanjutnya adalah dorong terlibat lebih banyak interaksi. Maksudnya kita mendorong diri kita sendiri untuk terlibat lebih banyak pada interaksi dalam anak gitu ya, dalam komunikasi terhadap anak. Nah, kalau bicara tentang bagaimana sih orang tua bisa berinteraksi, apakah kondisinya sejajar atau orang tua harus lebih superior dari anak? Nah, ini bisa kita kondisikan ya. Kadang-kadang kita perlu kondisi-kondisi yang berbeda. Kadang kita harus membangun hubungan atau interaksi intrapersonal kita selayaknya teman dengan anak. Tapi ada masa-masa tertentu atau kondisi tertentu yang justru kita memang harus memposisikan diri kita agar anak tahu kita memang sedikit lebih superior sebagai orang tua untuk anak. Jadi memang keterlibatannya harus benar-benar diatur ya. Oke, selanjutnya adalah mengajarkan anak memperhatikan perasaan orang lain. Nah, dengan kita memperhatikan perasaan anak, sebenarnya kita juga mengajarkan dia untuk mengerti atau memahami perasaan orang lain. Misalnya anak di sekolah ada mungkin temannya yang sedikit berubah perasaannya atau berubah perilakunya terhadap anak kita, lalu anak kita merasa kok dia begitu ya mam. Nah, mungkin kita coba membangkitkan lagi rasa empati anak kita. Mungkin teman kamu sedang merasakan suatu hal yang tidak nyaman, jadi enggan bermain dengan kamu. It's okay, karena perasaan orang pasti berbeda-beda. Nah, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut lagi fun fact tersebut, tapi kita harus jeda dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact seputar bagaimana ya mengembangkan kecerdasan sosial pada anak. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh dan mendalam bersama pakarnya. Sudah terhubung via sambungan Zoom bersama kami. Ada Mbak Pinandita Utari, MPSI, psikolog dari Prima Dita Consulting. Kita langsung sapa yuk. Halo Mbak, apa kabar Mbak Dita? Halo Mbak, Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya Mbak. Oke Mbak, tadi di segmen sebelumnya saya sudah membahas sedikit gitu ya bagaimana sih caranya untuk mengembangkan kecerdasan sosial anak. Tapi kita harus konfirmasi nih sama pakarnya. Poin-poinnya yang pertama nih kita bahas dulu adalah bagaimana orang tua harus membantu anak mengenal emosi dan mengekspresikan emosinya. Sejauh mana ini begitu penting? Oke, ini sangat penting sekali bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak untuk dapat mengekspresikan warna dari perasaannya dia, warna dari emosinya dia. Jadi misalnya dengan ketika misalnya anaknya jatuh misalnya ya, kita bisa tanya gitu misalnya, oh sakit ya nak, atau oh kenapa? Oh nggak apa-apa, atau seperti apa reaksi anak itu. Jadi kita juga bisa tahu apa yang dia rasakan. Nah yang berikutnya juga tidak cepat membantu ya ketika anak sedang merasa kesulitan, tidak segera membantu kecuali ketika dia bilang, Bunda aku susah, nah aku susah membuka pintunya atau aku susah membuka tutup botolnya misalnya, baru kita konfirmasi, oh kesulitan, iya mau dibantu, baru kita bantu. Jadi kita tahu bahwa anak ini sudah bisa memahami perasaannya dia. Ketika dia bilang aku susah, aku kesulitan, aku nggak bisa, nah berarti dia sedang menyampaikan perasaannya dia. Begitupun juga ketika dia jatuh, aduh Bunda aku sakit misalnya ya, kakiku berdarah. Jadi kita tahu, oh warna emosinya dia sedang merasa kesakitan. Atau kondisi sebaliknya, misalnya si anak itu dia tidak mengenal, justru sebaliknya ya, tidak mengenal warna emosinya. Jadi misalnya dia nangis, tapi dia nggak tahu kenapa dia nangis. Nah, kita bisa konfirmasi, kenapa nak kamu nangis, ngantuk, capek, sedih, kesel misalnya, atau ada teman yang tadi membuat kamu kesal di sekolah, misalnya seperti itu. Jadi dia juga akan belajar mengkonfirmasi perasaannya. Oh, warna perasaan saya apa sih? Oh, ternyata saya kesel, saya capek, saya marah, saya kecewa. Jadi penting sekali untuk mengajarkan warna emosi pada anak. Oke, jadi memang sangat penting nih mengenalkan warna emosi pada anak agar anak juga tidak bingung gitu ya Mbak apa yang dia rasakan, dan biasakan untuk paling tidak menstimulus anak untuk mengekspresikan emosinya ini juga penting ya agar tidak dipendam ya Mbak Pinandita ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengawali sesuatu percakapan dengan anak dengan pertanyaan. Katanya ini bisa membantu anak untuk menstimulus kecerdasan otaknya, kecerdasan dia dalam sosial. Benar nggak sih Mbak? Dan contohnya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kita mengkonfirmasi perasaan anak ya dengan cara bertanya, misalnya ya, kalau kita misalnya pulang sekolah terlambat tidak seperti biasanya, lalu kita bisa tanya, tadi ada eskul atau tadi ada pelajaran tambahan kah misalnya ya. Jadi kita bisa melalui metode bertanya sebelum kita misalnya langsung menjatuhkan anak dengan kalimat kemana aja kok pulangnya terlambat misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi, oh siapa tahu memang dia ada alasan tertentu kenapa dia terlambat, atau misalnya bagaimana, kita tanya lagi ya dengan metode bertanya, gimana tadi ketika di sekolah belajar apa, temanmu ada yang tidak masuk tidak misalnya. Jadi dengan metode bertanya ini kita awali membukanya, jadi anak pun nerimanya juga enak sehingga kita tidak langsung menjatuhkan misalnya kenapa kamu belum membuat PR atau kenapa kamu tadi terlambat pulangnya, tapi kita selalu buka dengan kalimat pertanyaan. Oke, jadi kalimat pertanyaan ini membantu anak juga untuk paling tidak bekerja gitu ya, otaknya merangsang otaknya untuk mengutarakan apa yang terjadi tadi. Dan ini juga tidak membuat anak merasa terhakimi karena kita langsung ngejudge ya, pulang sekolah kok terlambat tadi main ya gitu, jadi nggak langsung kayak gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah menunjukkan kepedulian pada anak. Sejauh mana ini berpengaruh pada kecerdasan sosial anak? Ya.
sangat berpengaruh ketika kita menunjukkan kepedulian kita sebagai orang tua terhadap anak. Nantinya ketika anak itu dewasa atau dalam proses dia tumbuh kembangnya, dia juga akan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Contohnya misalnya dengan kita mengatakan bahwa yuk nak, misalnya kita berikan ke donasi ke panti, atau misalnya kita mengajak anak untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Nah, dengan seperti itu berarti kita menunjukkan kepedulian. Itu yang tindakan kita terhadap anak dan terhadap lingkungan sosial. Tapi bagaimana dengan yang di rumah? Misalnya diawali dengan kegiatan rumahan, misalnya, oh ya bunda hari ini capek sekali, boleh nggak kalau kamu yang ngelapin meja atau yang nyapu, nanti bunda yang ngepel. Jadi dia pun akan belajar, si anak ini akan belajar bahwa oh ya ketika bunda sedang capek atau bunda sedang sakit, aku peduli nih terhadap keadaan rumah gitu. Jadi kepedulian ini memang harus dipupuk sejak dini dari rumah. Oke, jadi memang harus dipupuk sejak dini dari rumah agar dia juga bisa memposisikan dirinya saat di lingkungan sosial dengan kondisi yang baik, dengan contoh yang baik ya Mbak Pinandita ya. Oke, selanjutnya adalah mendorong anak lebih banyak terlibat pada komunikasi dengan orang tua. Begitupun orang tua juga lebih banyak terlibat lagi dalam interaksinya dengan anak. Sejauh mana ini penting, Mbak? Ya, untuk mengembangkan kecerdasan sosial pada anak, memang perlibatan komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting sekali, di mana keluarga adalah ring pertama dari anak ini untuk belajar berbagai hal sebelum dia pergi ya, sebelum dia keluar rumah ke lingkungan yang lebih besar lagi. Jadi contohnya misalkan kalau kakak beradik ya, kakak adik ini lagi rebutan remote TV misalnya ya, yang satu mau nonton apa, yang satu nonton apa. Nah, orang tua itu harusnya pakai konsepnya komunikasi. Jadi dipanggil dulu si A, lalu panggil si B, lalu digali. Ada apa nih tadi gitu ya. Nah, dari komunikasi terbuka seperti ini baru kita bisa menggali informasi, oh sebenarnya mereka rebutan, atau nanti ayah bundanya bisa pakai teknik gantian. Oke, gantian ya. Sekarang kakak dulu, nanti adik. Jadi komunikasi terbuka itu sangat penting untuk dibina dari rumah, sehingga anak akan terlibat lebih banyak interaksi. Jadi kita dorong dari rumah bagaimana memberikan komunikasi yang baik dengan cara memberikan contoh terhadap anak. Baik, jadi memang membuat anak lebih banyak terlibat, berinteraksi, tidak hanya dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya cuma iya atau tidak. Ini sangat baik sebenarnya, membuat anak juga bisa berargumen dengan tepat. Oke, Mbak, yang terakhir adalah mengajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain. Ini sepertinya adalah poin yang juga sangat penting ya saat dia nanti ada di lingkungan sosial. Silakan Mbak Pinandita. Iya, di lingkungan sosial memahami perasaan orang lain sangat penting. Contohnya misalnya anak usia TK biasanya masih egosentrisnya masih besar gitu ya. Usia PAUD, usia pendidikan usia dini sama usia TK itu masih egosentrisnya masih besar. Nah, misalnya dia bawa snack ke sekolah. Terus kemudian dia laporan sama bundanya pulang sekolah bahwa tadi snackku diambil teman gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa oh nak, mungkin dia lapar, mungkin dia tidak bawa bekal di hari itu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu misalnya berbagi, ataupun misalnya dia punya krayon yang harus dibagi ke temannya gitu ya, punya pensil warna yang harus dibagi. Di situ pun kita juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa dia harus peduli terhadap perasaan orang lain. Mungkin dia sedang tidak bawa atau mungkin dia lupa. Jadi kita harus mengajarkan hal-hal yang kemungkinan anak itu hadapi ketika dia berada di luar rumah, yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan misalnya tempat bermainnya dia, lalu di tempat umum. Jadi hal-hal yang memang langsung real, langsung realitas bahwa ternyata ada loh, misalnya kayak tadi ya, ada anak-anak yang memang tidak seberuntung kita misalnya, atau ada anak-anak yang memang butuh pertolongan kita nak, misalnya gitu ya. Jadi kalau kamu punya sesuatu, boleh kok kalau kamu punya lebih, kamu berbagi sama temanmu. Oke, jadi dengan anak bisa memahami perasaan orang lain, dia juga akan punya komunikasi yang baik dengan orang lain nanti di lingkungan sosial ya Mbak, kelak nantinya kita harapkan seperti itu. Oke Mbak Pinandita, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda dengan topik kita hari ini, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita akan bahas tentang survivor bias. Nah,
Bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita kembali bersama Mbak Vinandita. Mbak Vinandita, masih bersama kami ya Mbak? Ya. Oke. Mbak, kalau bicara tentang survivor bias, mungkin masih banyak nih pemirsa di rumah yang belum memahami betul ini kondisi seperti apa sih yang dialami seseorang. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak, silakan. Iya, survival bias itu adalah kondisi di mana bertahan hidup tapi bias gitu ya. Artinya kondisi di mana seseorang ini memahami bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pendulunya atau role modelnya itu memang patut untuk diikuti. Nah, padahal konsep ini adalah konsep yang keliru. Artinya tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama gitu. Jadi pemahaman yang keliru untuk bertahan hidup. Nah, ini sering sekali terjadi ketika dia berada di antara usia dewasa muda, kemudian melihat role modelnya sudah sukses, sudah bahagia, lalu ingin mengikuti jejaknya. Nah, tentunya ini bisa menjadi mengkhawatirkan, artinya menyesatkan ya, bahwa tidak semua orang bisa mengikuti jalur yang sama. Nah, survival bias ini juga sangat terkondisi sekali dengan kondisi keadaan, di mana misalnya dia mengalami sesuatu posisi tertentu misalnya, ataukah dia dalam posisi yang sangat terpuruk, kemudian dia ingin bangkit, lalu dia mengambil contoh-contoh orang yang sudah sukses. Nah, padahal sebetulnya adalah yang perlu ditiru adalah kompetensinya, bukan jalan hidupnya. Contoh misalnya, kalau seseorang itu misalnya sukses, oh iya saya sukses karena saya memulai usaha saya lebih dulu, atau saya sukses karena saya memulai karir saya lebih dulu dan saya meninggalkan bangku sekolah saya, artinya saya putus sekolah. Nah, bukan jalan hidupnya yang diikuti, bahwa oh berarti saya harus putus sekolah dulu baru saya untuk memulai karir lebih cepat. Bukan dari jalan hidup ceritanya, tapi kompetensi apa yang membuat orang ini bisa sukses. Contohnya misalnya, oh karena dia leadership-nya bagus, oh karena dia networking-nya bagus, oh karena dia communication skill-nya bagus. Oleh sebab itu dia bisa sukses. Jadi yang harus dilihat adalah kompetensi apa yang dimiliki, tapi bukan jalan hidupnya yang diikuti. Oke, jadi ini adalah kondisi di mana kita melihat sesuatu dari orang lain yang hanya terfokus pada hasil tanpa melihat prosesnya seperti apa. Mungkin kalau di dunia yang paling terkenal adalah Steve Jobs dan juga pendiri Facebook, di mana mereka dua-duanya mungkin tidak sukses di sekolah tapi ternyata bisa meraih kesuksesan kalibernya dunia gitu ya. Tapi mungkin hanya dilihat bagian itu. Padahal prosesnya mungkin tidak sama. Banyak orang yang memang harus meraih kesuksesan dengan sekolah. Jadi mungkin ini bisa jadi kondisi-kondisi di mana seseorang tidak benar-benar melihat sesuatu secara komplit atau lengkap, begitu ya Mbak? Ya, betul sekali. Jadi seseorang yang hanya melihat gambaran besarnya saja ketika itu sudah sukses, seorang idola ini sudah sukses, tapi tidak melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana jalan hidupnya, dan bagaimana kompetensi yang dia miliki sehingga meraih kesuksesan tersebut. Sehingga yang diambil hanya bagian terkecil dan mengabaikan bagian yang lainnya. Ya, jadi dia hanya melihat contohnya 10%-nya yang sukses, tapi ternyata ada 90% yang gagal. Nah, yang 90% kegagalan ini tidak terlihat. Oke, nah ini kalau kita lihat, apakah sebenarnya dengan sengaja dia mengeliminasi orang-orang yang punya kondisi survivor bias ini, dengan sengaja mengeliminasi ketidakberhasilan dari kondisi yang dia anggap adalah jalan yang tepat, atau sebenarnya memang tidak terbuka saja matanya? Ya. Ini lebih suatu kondisi di mana memang tidak terbuka secara pemikirannya, tidak terbuka bahwa ada sisi lain ya, artinya yang 90% tadi ada kegagalannya, ada susah payahnya, ada jerih payahnya gitu ya, ada deritanya istilahnya ya, tapi yang dia lihat hanya yang 10% yang keberhasilannya. Nah, ini yang diabaikan. Oleh sebab itu, survival bias itu bukan termasuk gangguan mental, tapi ini adalah bentuk cognitive shortcut. Jadi cognitive shortcut itu adalah pemahaman yang keliru. Kognitif kan pemahaman, shortcutnya jalan pintas. Pemahaman yang keliru sehingga dia memahami bahwa oh yang sukses jalannya harus seperti itu. Jadi saya harus mengikuti. Padahal tidak semua harus seperti ini. Nah, yang membahayakannya lagi kadang-kadang memang diawali dengan kata-kata atau kalimat motivasi yang kesannya membangkitkan seperti itu. Padahal tidak semuanya, tidak semua orang bisa menjalani dengan jalan hidup yang sama.
Apa sih Mbak ciri-cirinya seseorang, atau mungkin kadang-kadang kita juga nggak sadar nih kalau diri kita dalam kondisi atau terjebak dalam survivor bias tadi. Apa ciri-cirinya seseorang memang berada dalam kondisi tersebut? Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia memang hanya mengidolakan tokoh-tokoh tertentu tanpa melihat dari jalan hidup keseluruhan gitu. Artinya dia hanya melihat oh ya jalur kesuksesannya saja, tapi tidak melihat hal-hal lain yang berada di balik layar itu, tidak melihat hal lain yang ada di belakangnya. Kemudian yang ciri kedua adalah ciri orang-orang yang memang memiliki kemampuan berpikir hanya untuk jalan pintas. Saya mau sukses dengan cara cepat, saya mau kaya dengan cara cepat gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang memang pemikirannya maunya serba cepat, tapi tidak memikirkan dampak atau tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa sih yang akan terjadi. Jadi dia kurang pertimbangan ya, tipe orang yang kurang pertimbangan baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang yang mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan, sehingga dia tidak memahami lebih dalam tentang kemampuan dirinya plus minus yang ada di dirinya, sehingga dia hanya terbawa oleh lingkungan. Oh iya, lagi ada trennya ini nih, ikutin. Oh ya, itu sukses, ikutin gitu. Jadi tipe orang yang memang tidak konsisten terhadap diri sendiri dan dia mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Oke, jadi itu ciri-cirinya. Kalau kita melihat itu ada diri kita ataupun pada orang lain di dekat kita, mungkin kita mulai bisa memahami nih kondisinya, sepertinya ada yang perlu kita telaah lagi secara kognitif. Nah, Mbak, kalau bicara tentang tadi dalam kondisi survivor bias, orang rata-rata mungkin bisa tidak sadar, tapi saat sadar apa ya yang mulai dia harus lakukan untuk bisa mengubah cara pandang dia terhadap kehidupan, terutama terhadap keberhasilan seseorang? Iya, ketika dia sudah mulai menyadari, berarti dia berada di dalam titik menjadi lebih baik ya, artinya ya. Ketika dia sudah menyadari bahwa kayaknya jalan yang saya tempuh ini keliru gitu ya, berarti dia sudah menjadi lebih baik. Namun kadang-kadang banyak orang yang mengalami penyadaran itu belakangan ketika dia sudah mengalami berbagai kegagalan yang tidak bisa kesuksesan tersebut tidak bisa dia raih seperti yang idolanya dia lakukan gitu. Jadi artinya baru menyadarinya belakangan. Nah, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah coba terima kondisi diri bahwa oh ya, kemampuan saya hanya seperti ini, kemudian yang bisa saya lakukan adalah solusinya. Jadi lebih kepada mencari solusi atas kondisi dia saat ini. Misalnya, oh ya, karena memang keadaan ekonominya sedang tidak baik, berarti saya harus mencari tambahan. Jadi carilah solusi-solusi yang bisa dilakukan sehingga dia tidak terbendung dengan keadaannya saat ini. Yang berikutnya adalah gali jaringan ya, networkingnya harus diperluas lagi untuk mencari kesempatan dengan lebih baik lagi, bertemu dengan orang-orang yang baik, berkumpul di komunitas yang memang sangat mendukung untuk kepribadian yang lebih berkembang dengan baik, sehingga dia berada dalam lingkungan yang betul-betul positif gitu. Dan jauhilah orang-orang yang justru mempengaruhi atau justru berniat tidak baik terhadap dirinya dia. Misalnya dengan ayo ikutan aja gitu ya. Jadi kita harus bisa membatasi diri ketika kita menyadari bahwa sepertinya ada yang keliru terhadap diri saya. Baik, dan ini memang kalau kita bisa menyadari lebih cepat akan lebih baik. Tapi banyak juga nih yang kondisinya menyadarinya sedikit terlambat setelah mengalami banyak sekali kegagalan dan mempercayai bahwa ini adalah proses dari keberhasilan. Nah, ini kan kadang-kadang jadi ungkapan yang sering juga nih Mbak kita dengar ya, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Dari mana kita bisa memahami bahwa ini adalah benar-benar kegagalan dan kita harus banting setir, atau memang kegagalan yang memang terjadi hanya karena belum saja nih waktunya dan kita harus melanjutkan kondisi tersebut? Iya, memang ada pepatah ya mengatakan seperti itu ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi memang artinya di sini kita sebagai individu itu harus bisa jeli melihat keadaan, apakah memang di titik kegagalan ini memang yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan passion saya belum gitu. Artinya kalau memang sudah sesuai dengan passion saya, berarti ini adalah suatu kesuksesan yang tertunda dan saya harus terus berusaha di jalan ini dengan lebih baik lagi, dengan
meminta masukan atau feedback dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Apa sih kekurangan saya? Apa sih yang perlu saya perbaiki? Namun ketika kita menjalankan suatu usaha ataupun kita menjalankan peran di profesi apapun, tapi tidak berada di passion tersebut, tentunya kegagalan ini bisa lebih parah lagi. Artinya kita perlu melihat apakah yang saya jalani sekarang ini sudah sesuai dengan passion saya belum. Kalau memang belum, berarti masih ada kesempatan saya untuk mempelajari hal lain dan untuk lebih memperbaiki diri saya di kemudian hari. Baik, Mbak, kalau bicara tadi dampak jangka panjangnya, banyak orang yang akhirnya setelah melalui banyak kegagalan dia baru sadar kayaknya salah nih cara pandang saya selama ini. Nah, selain memang akhirnya terpuruk pada kegagalan tersebut, apakah dampaknya bisa mengganggu kesehatan mental nantinya di kemudian hari? Ya, jika kita berlarut-larut gitu ya, kita biarkan berkepanjangan perasaan ini, atau kita justru mengikuti orang-orang yang sudah sukses, kemudian kita kok nggak sukses-sukses kayak dia ya, padahal yang saya ikuti jalannya sudah betul gitu ya. Nah, berarti ini ada sesuatu yang harus kita benahi di diri kita sendiri, dan artinya kalau memang dibiarkan berlarut-larut itu akan mengganggu kesehatan mental. Artinya kita jadi punya patokannya terlalu tinggi, ekspektasi tinggi, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa berdampak membuat seseorang bisa menjadi stres. Akibatnya lebih dalam lagi, stres yang berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi. Ketika depresi itu sudah semakin parah, maka akan terganggu keadaan lingkungan sosialnya. Dia sudah tidak bisa untuk bergaul di lingkungan sosialnya dengan lebih baik lagi. Jadi dampaknya itu sangat panjang sekali ketika kita menyadari tapi kita tidak segera membenahi diri. Bisakah kita menarik mungkin bukan kesimpulan ya, mungkin berpikir ke arah bahwa orang-orang yang terjebak dalam survivor bias ini hidup tidak dalam realitas? Ya, bisa diambil kesimpulan seperti itu karena yang dilihat orang yang memiliki perasaan ini yang bertahan hidup tapi bias gitu ya, survival bias ini memang artinya dia berada dalam kondisi yang memang harus segera ditangani oleh profesional ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dengan lebih baik, karena memang punya patokan yang tinggi, punya harapan yang tinggi yang tidak sesuai dengan realita. Pada akhirnya dia akan menjadi stres sendiri, kemudian berakibat menjadi depresi, jadi akan semakin memperparah kondisinya tersebut. Oke, jadi memang jangka panjangnya sangat banyak sekali nih dampaknya ya, mulai dari tadi pastinya mengalami kegagalan yang berkali-kali, mungkin baru bisa sadar, terlebih lagi nanti kondisinya bisa depresi, bisa benar-benar mengganggu juga kesehatan mental seseorang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Finandita, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih membahas tentang survivor bias. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Mbak Finandita. Mbak, tadi kita sudah bahas nih, ternyata banyak orang yang sebenarnya nggak sadar saat dia merasakan bias sebenarnya pada ketahanan dirinya. Nah, banyak orang juga yang akhirnya sadar setelah sudah mungkin terpuruk sekian lama. Lalu akhirnya stres dan depresi. Sebenarnya kondisi-kondisi semacam ini itu muncul apakah saat sudah dewasa saja? Saat seseorang sudah mulai bisa mengidolakan orang lain, mulai bisa melihat kesuksesan orang lain, atau sebenarnya dari kecil hal-hal semacam ini sudah bisa terjadi pada seseorang anak? Ya, untuk hal seperti ini memang dari kecil bisa terjadi, tapi banyak juga yang baru terjadi ketika dia usia dewasa muda, sekitar usia 18 sampai dengan 40 tahun ya. Nah, kalau berkaitan dengan kenapa kalau anak-anak kok bisa juga ya, berarti kaitannya dengan pola asuh. Ada pola asuh tertentu yang orang tuanya memang lebih mengedepankan, oh ya harus sukses, harus maju, di mana memang itu baik, di mana memang itu betul gitu. Tapi cara mengajarkannya hanya mengajarkan sisi yang sudah berhasilnya saja. Sementara orang tua dengan tipe seperti ini tidak pernah mengajarkan kepada anaknya untuk belajar gagal. Ya contohnya misalnya, nggak masalah kok nak kalau sekarang belum menang, ikut lombanya belum menang misalnya, tidak masalah.
seharusnya anak juga diajarkan dari sisi kegagalan juga, bagaimana seorang anak ini menerima proses kegagalan tersebut dan dia belajar untuk memecahkan masalah dari kegagalannya. Artinya bukan hanya sebagai orang tua kita bukan hanya mengedepankan oh ya harus berhasil, harus sukses gitu ya, harus jadi juara, tapi juga mengajarkan sisi sebaliknya. Kalau misalnya tidak dapat juara di lomba ini, lalu kalau misalnya kamu belum bisa mengikuti lomba ini atau ketika kamu gagal tidak bisa mendapatkan nilai rapot yang kamu harapkan. Jadi harus ada kemungkinan-kemungkinan di kedua belah sisi, ya baik kemungkinan yang baik, yang positif maupun kemungkinan yang negatif atau kemungkinan buruk apa yang kira-kira anak akan hadapi. Nah, dengan pola asuh seperti ini, maka orang tua telah mengajarkan kepada anaknya untuk berpikir lebih, untuk berpikir memecahkan masalah, sehingga ketika anaknya mengalami kegagalan atau mengalami kekecewaan, si anak sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Oke, kalau kemarin saya lomba saya kalah, berarti ke depannya saya harus ikut lagi dan saya harus bisa menjadi yang terbaik. Nah, seperti ini akan sangat bagus kita bekali untuk anak kita. Oke, jadi memang benar-benar kita bisa melihat dari dua sisi harusnya ya, memberikan benar-benar gambaran yang lengkap pada anak, tidak hanya keberhasilan, tapi juga bagaimana anak memahami kegagalan, belajar untuk menerima kekalahan. Nah, Mbak Pinanita, dalam proses pola asuh, apabila anak bisa terjebak dalam survivor bias, ada tidak hubungannya dengan kebiasaan orang tua membandingkan anak dengan orang lain? Jika misalnya mungkin temannya juara kelas, kalau si A bisa, kamu harusnya bisa. Atau bahkan orang tua sendiri menempatkan impiannya pada anak, kalau ayah bisa, kamu harusnya bisa mengikuti jejak ayah. Apakah ada hubungannya dengan kondisi-kondisi atau terapan pola asuh semacam ini? Iya, ada kaitannya dengan pola asuh seperti ini, namun tidak 100% salah. Artinya memberikan motivasi kepada anak itu betul dan itu baik agar anak berusaha menjadi lebih baik lagi, terpacu, punya daya juang yang baik gitu ya. Memberikan motivasi baik, tapi harus diimbangi dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seandainya kamu tidak bisa seperti ayah, berarti kamu bisa menjalani profesi lain yang memang sesuai dengan passion kamu. Misalnya kalau ayahnya misalnya katakanlah seperti saya gitu ya, psikolog gitu misalnya. Lalu kita dimotivasi anaknya, tapi kalau anaknya tidak berpassion di situ, mungkin dia passionnya di bidang hukum, kan tidak masalah. Artinya yang perlu dibenahi atau yang perlu diberitahu kepada anak, diinformasikan kepada anak adalah ketika ingin mencapai sesuatu, kamu harus kuat menggapai impianmu dan yakinlah kamu akan berhasil di bidang itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kamu harus suka dengan bidang yang kamu jalani dan harus ada passion di situ. Sehingga anak akan tahu ketika saya tidak suka dan saya tidak ada passion, berarti saya harus bersiap-siap mencari kemungkinan lain yang memang kira-kira akan membawa saya menjadi lebih berhasil di bidang yang memang dia sukai. Jadi sebenarnya it's okay aja gitu ya kalau kita memberikan contoh keberhasilan orang lain pada anak sebagai motivasi. Tapi mungkin harus dengan cara komunikasi yang tepat agar tidak merasa atau membuat anak merasa terbebani. Dan juga tidak membuat anak merasa harus menjalani sesuatu dengan paksaan. Jadi mungkin orang tua baiknya mengarahkan anak pada passionnya, mengarahkan anak untuk mencari benar-benar apa minat dan bakatnya. Begitu ya Mbak Finanita? Iya, betul sekali. Penelusuran bakat minat itu bisa dilakukan sejak dini, dari dalam rumah, dari memperhatikan hal-hal kecil. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai dalam berobservasi. Kita lihat saja misalnya dia suka main air, mungkin kita bisa leskan dia renang, atau dia suka coret-coret, mungkin kita ikutkan dia les gambar. Nah, dari situ mulai perlahan akan tergali. Kira-kira bakat minat anak saya ini ke arah apa ya, dari hal kecil yang memang orang tua observasi dari dalam rumah. Oke. Lalu saat anak mulai remaja ini kan juga pasti sudah mulai punya idola, sudah mulai bisa banyak hal ya, aksesnya juga mulai terbuka, informasi bisa ia dapat secara mandiri tanpa harus dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa mendampingi anak kita yang remaja ini untuk bisa lebih memahami, karena banyak juga nih yang mungkin sedang menggilai K-pop, menggilai sesuatu hal yang mungkin luar biasa, kadang sangat terkungkung dalam kondisi tersebut, inginnya seperti mereka. Bagaimana kita bisa mendampingi anak, mengarahkan tanpa menyakiti perasaan juga, karena kan kadang-kadang anak-anak apalagi remaja yang lagi menggandrungi sesuatu saat kita mengkritik atau mengomentari suatu hal yang kurang baik terhadap idolanya, ini juga akan berpengaruh besar pada mental mereka. Gimana Mbak? Iya, untuk orang tua bagaimana mengarahkan anak dengan kondisi seperti ini, oleh sebab itu
perlu juga digali. Jadi misalnya kelihatannya anaknya suka dengan idola tertentu dari negara tertentu misalnya, orang tua bisa gali, oh kenapa kamu suka gambar apa, misalnya gambar manga atau dia suka K-pop misalnya ya, kenapa, oh ada yang menarikkah di sana, sehingga orang tua juga bisa belajar dari anak bahwa apa sih sebenarnya yang dia cari, apa sih sebenarnya yang memang dia ingin ketahui lebih. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda, bahwa oh nak, misalnya di negara apa, di negara lain juga ada tokoh tertentu. Jadi bisa orang tua membuka cakrawala pengetahuan terhadap anak ini dengan memberikan contoh-contoh bahwa ada juga di tempat lain. Dan itu coba dikenalkan kepada anak sehingga dia tidak terkungkung pada satu objek atau pada satu keadaan saja yang membuat dia kayaknya teridola sekali tadi ya, kalau Mbak sempat bilang K-pop gitu. Tapi bisa ada hal-hal lain yang bisa digali oleh anak. Oke, jadi sebenarnya pendekatannya, komunikasinya, apalagi dengan remaja ya yang cukup kritis juga, kita harus pintar-pintar juga nih memilih kata-kata, memilih komunikasi yang tepat sesuai dengan karakter anak. Mbak Vinandita, kalau kondisinya memang sudah misalkan dalam kondisi sudah dalam karir tertentu seseorang dan akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ini bukan passion saya, akhirnya saya benar-benar memahami bahwa kayaknya ini bukan suatu hal yang akan membuat saya melangkah pada kesuksesan. Apakah harus berhenti mengingat kita pasti punya kebutuhan hidup yang harus dijalani, atau benar-benar bisa banting setir begitu saja? Apa yang harus dilakukan? Oke, dalam kondisi seperti ini memang perlu pertimbangan yang matang. Artinya ketika kita merasa bahwa ini bidangnya ternyata nggak cocok dengan passion saya, tapi mau ditinggalkan pun saya belum punya pegangan yang lain gitu ya, atau penghasilan yang lain. Nah ini harus dipikirkan matang-matang, terutama ketika dia sudah berumah tangga, sudah banyak tanggungannya, ya punya keluarga, punya anak, punya orang tua. Artinya dia juga harus memikirkan lebih dalam lagi. Nah langkah yang perlu diambil secara perlahan adalah coba gali, cari kemungkinan lain dengan misalnya yang tadinya dia full time, oke, kerja full time-nya masih dilakukan walaupun bukan passion-nya di bidang itu, tapi dia mulai mencoba untuk mencari kegiatan lain atau sampingan lain yang kira-kira memang mendukung passion dia. Misalnya karena saya suka bercocok tanam, kalau di hari Sabtu Minggu saya bercocok tanam dan saya berjualan hasil tanaman saya di Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumat saya masih bekerja kantoran, di mana sebetulnya Senin sampai Jumat ini adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion saya. Artinya dia sudah mulai secara perlahan membagi waktunya sesuai dengan skala prioritas, sampai pada akhirnya dia merasa mampu, merasa sudah mumpuni di bidang passionnya dia, baru dia bisa lepaskan perlahan-lahan pekerjaan yang sekarang. Artinya tidak langsung serta-merta banting setir, tapi harus melewati proses dengan dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Oke, jadi memang harus matang-matang nih, apalagi kondisinya mungkin sudah punya tanggungan, jadi memang perjalanan hidupnya nggak boleh ambil putar haruan begitu saja karena banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Mbak, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari pemirsa via DM Instagram dari @diana. Pertanyaannya adalah, selama pandemi ini saya sering mengikuti webinar yang mengundang ahli dan praktisi. Setelah itu pasti saya ingin mengikuti cara berhasil pembicara tersebut. Apakah ini termasuk survivor bias? Nah, bagaimana cara saya terhindar dari kondisi survivor bias ini, Mbak? Silakan Mbak Vinandita. Iya, untuk terhindar dari kondisi survival bias seperti ini ya, kalau kita lihat ada motivator atau ada acara-acara tertentu yang membuat kita termotivasi, kita memang bagus memahami jalan ceritanya atau memahami perjuangannya, boleh, itu sangat boleh. Ketika kita tahu, oh iya ternyata dia bisa berhasil ya, bisa sukses. Tapi yang perlu kita juga perhatikan adalah bagaimana proses dia mencapai kesuksesan tersebut, atau bagaimana cara dia mencapai keberhasilan tersebut, yang tentunya setiap orang tidak sama cara mencapainya. Kita bisa lihat, dia cerita, misalnya si tokoh ini cerita bahwa umur 20 tahun dia sudah start bisnisnya. Sementara saya umur 40 baru mau mulai start bisnis. Dari awal tahunnya saja sudah berbeda. Nah, itu yang salah satu contoh ya, itu menjadi salah satu contoh bahwa kita bisa lihat dari titik mana dia mulai dan perjalanannya seperti apa, sehingga tidak bisa serta-merta yang kita ambil hanya pucuk ujung atasnya aja, oh ya berhasil, ikutin jalannya, tapi kita juga harus tahu kompetensi apa sih yang membuat dia berhasil. Karena dia networknya banyak, sangat luas jaringannya, leadershipnya bagus, communication skillnya bagus. Jadi yang harus ditiru adalah kompetensi yang dimiliki orang tersebut. Jadi bukan jalan hidup untuk mencapai keberhasilannya, tapi yang lebih yang kita pilih adalah kompetensi orang tersebut dalam mencapai keberhasilannya. Oke, jadi
memang titiknya adalah bagaimana kita memahami dan juga menghargai proses dari setiap keberhasilan orang. Jangan cuma lihat hasilnya, begitu ya Mbak ya. Oke Mbak, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang survivor bias, dan sepertinya sudah ada pertanyaan dari narasumber, maksud kami dari pemirsa di rumah. Kita coba sapa ya Mbak Vinandita ya. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo Bu, Bapak, dengan siapa di mana? Oke. Sepertinya masih kita coba hubungi kembali ya. Halo, dengan siapa di mana? Baik, sepertinya masih terputus. Kita coba lanjut dulu ya Mbak ya. Nah, kalau bicara tentang teorinya sendiri Mbak, ini sebenarnya bermula dari apa sih akhirnya bisa disimpulkan ada kondisi demikian rupa dalam seseorang? Oke, kalau bicara tentang survival bias itu awal mulanya mulai di tahun 2005. Jadi awal mulanya itu dari John Leonidas ya, penelitian beliau itu bukan terhadap kondisi dari keadaan sosial, tapi beliau meneliti soal hasil penelitian, riset-riset yang memang hanya menampilkan risetnya itu berhasil tanpa melewati tahap prosesnya, tanpa melihat lebih jauh tentang prosesnya. Nah, dari hal demikian itu kemudian dilansir lagi dari jurnal namanya PROS Medicine, itu berkaitan dengan kondisi seseorang. Pada akhirnya semakin tahun semakin berkembang ilmu pengetahuan, kemudian digunakan di tahun-tahun sekarang ini. Nah, terutama ketika pandemi COVID ya, COVID-19 ini mulai banyak orang-orang bermunculan dengan motivasi-motivasi bahwa COVID itu tidak berbahaya. Nah, kemudian diambil serta-merta oleh orang, oh iya nggak pakai masker nggak apa-apa kok, misalnya, oh iya itu nggak berbahaya kok. Tapi sebetulnya yang kita lihat kan bukan dari puncak keberhasilannya, tapi ada proses. Nah, kalau saya mau kaitkan dengan kasus yang sekarang terjadi, pandemi COVID, sebetulnya yang dilihat bukan karena memang oh iya dia bisa sehat kok nggak pakai masker, bukan, tapi ada banyak dampak, ada banyak ribuan orang misalnya yang memang wafat ataupun yang memang berduka atas kasus ini. Jadi bukan hanya dilihat yang titik keberhasilannya yang sedikit, tapi dilihat juga apakah ada dampak-dampak itu di belakangnya. Oke, ternyata ini justru makin meninggi gitu ya kondisinya di saat pandemi, karena banyak orang yang merasa bahwa it's okay, nggak apa-apa, padahal nggak lihat juga banyak hal-hal yang buruk juga di balik itu. Mbak, kita coba lagi ya penelponnya, kita hubungi kembali atau kita sapa kembali. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan Bu Lina di Medan. Ibu Lina di Medan. Ya. Ya, Ibu pertanyaannya apa Bu? Silakan. Saya mau nanya Bu, ini dengan Ibu psikolog. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, ini pagi. saya mau nanya, kita sebagai orang tua mau menghandle anak kita enggak begitu mengidolakan artis yang over gitu, supaya kita nggak menyinggung dia. Oke. Anak Ibu usianya berapa Ibu? Menyinggung perasaannya untuk lebih... Anak Ibu usianya berapa saat ini? 21 tahun. 21 tahun. Oke, jadi sedang 46. menggandrungi atau mengidolakan artis begitu ya Ibu ya? Iya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa menghandle kondisi tersebut agar tidak terlalu menggandrungi sampai melupakan kondisi yang lain tapi tidak menyinggung. Begitu Ibu Lina? Iya, betul. Baik, betul. kita langsung coba tanyakan dan dijawab oleh psikolog kita ya. Mbak Vinandita, kondisinya demikian, anak dari Ibu Lina, bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Silakan.
Oke, baik. Ibu Lina, karena anaknya sudah masuk kategori dewasa muda, usia 21 tahun juga, dan sudah bekerja, kalau nggak salah tadi saya dengar ya Bu ya, bahwa dia juga mengidolakan atau mengandungi artis tertentu gitu. Nah, sebaiknya memang Bunda tanyakan yang pertama dari hati ke hati, kenapa dia suka dengan tokoh tersebut. Lalu yang kedua adalah berikanlah dia waktu. Mungkin ketika dia sedang menyukai atau dia mungkin sedang joget-joget atau sedang nyanyi lagu-lagu dari artis tertentu itu yang dia sukai, mungkin itu adalah cara dia untuk stress release, cara dia untuk melepaskan beban pikirannya. Mungkin yang dia tadinya sudah bekerja full time Senin sampai Jumat capek, mungkin Sabtu Minggu yang Bunda lihat di rumah hanya kok kayaknya anak saya juga terus ya, kok anak saya kayaknya nyanyi-nyanyi terus ya. Nah, siapa tahu ini adalah cara dia untuk melepaskan beban pikirannya dia atau beban pekerjaannya dia, sehingga berikanlah dia waktu ketika dia memang sedang misalnya sedang mengidolakan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bukalah komunikasi yang terhadap anak dengan baik, dengan tidak menaruh kecurigaan-kecurigaan. Biasanya dibuka dengan pola pertanyaan terbuka gitu. Jadi kita tidak langsung serta-merta bahwa kok kamu nggak mandi-mandi, kok kamu nyanyi-nyanyi terus, bukan langsung menjustifikasi atau menjatuhkan, tapi dengan cara penggalian. Akan lebih tepat jika Ibu Lina lakukan dengan cara penggalian perasaan terhadap anak, kemudian bicaralah dari hati ke hati. Oke, jadi memang bisa jadi bahwa kondisi tersebut adalah bagian dari rilisnya anak, dari stress rilisnya mungkin dari kesibukan setiap hari gitu ya. Tapi mungkin bisa juga mengingatkan ketika anak sudah mulai lupa nih sama aspek kehidupan yang lain, tapi dengan cara-cara yang tadi mungkin dengan pertanyaan tadi ya Mbak ya, mengawali kenapa suka dengan sosok ini, begitu ya. Oke, Mbak Finandita, mungkin terakhir, saat seseorang merasakan bahwa kondisinya gagal dan titik apa yang menjadi alarm bahwa kita harus mulai berpikir saya dalam kondisi survivor bias? Iya. Ketika sedang mengalami kegagalan dan berpikir bahwa saya sedang mengalami survival bias, ya bertahan hidup tapi dalam keadaan yang sangat bias ini, ya kita minta support system dari keluarga itu sangat penting sekali. Ya, tolong bantu saya, tolong dukung saya saat ini saya dalam keadaan keterpurukan atau saat ini saya sedang tidak bekerja misalnya ya karena suatu kondisi ekonomi misalkan, mintalah support system dari keluarga, dari orang terdekat, dari suami, istri, anak ataupun orang tua gitu. Artinya dari ring 1 dulu, kemudian kita juga bisa mulai kontak hubungi teman-teman yang kira-kira memang punya jejaring yang baik ya, artinya bisa mencari jalan keluar, bisa tidak bantu saya atau misalnya mencarikan pekerjaan atau jalan keluar ya. Kemudian yang berikutnya adalah berikan kepada orang kepercayaan ya, tunjukkan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi ketika ada orang mau bantu kita dan kita sudah menunjukkan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya, maka orang tersebut akan mau membantu. Tapi kalau kita sudah menunjukkan bahwa ada gelagat misalnya atau ada perilaku yang kira-kira kok nggak meyakinkan ya nih orang, kok ngomongnya berubah-berubah ya, tentu orang akan sulit untuk membantu kita lebih jauh lagi. Jadi saya kira ketika kita akan membangkit, cobalah cari lingkungan yang positif. Baik, Mbak Finandita, terima kasih banyak support system dan membangkitkan kepercayaan orang lain. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati ya Mbak. Nah pemirsa, kira-kira seperti itu, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati live dari jam 10 pagi Senin sampai Jumat hanya di Daya TV. Sampai jumpa.